kita akan membawakan topik mengenai penyusutan atau amortisasi sesuai sama PMK 72 tahun 2023. Jadi cukup menarik sekali ketika kita melihat dalam beberapa bulan belakangan ini cukup banyak peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, jadi pada kali ini kita akan bahas mengenai penyusunan dan amortisasi untuk harta bergerak dan tidak bergerak. Bulan lalu kita sempat membahas mengenai PMK 66, dan kita tunggu lagi nih ke depannya apakah masih ada banyak peraturan yang akan keluar lagi. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari Kaprama cukup berbahagia karena eh, pada kesempatan ini kami dipercaya sebagai dari pajak.com sebagai media partner dari sosialisasi untuk kegiatan hari ini. Jadi yang awalnya kegiatan ini hanya untuk internal dari Kaprama ternyata semakin besar antusiasnya sehingga kita buka juga untuk umum semua. Jadi semua wajib pajak juga bisa join ke sini, bisa mendengarkan apa sih yang terbaru peraturannya. Oke, jadi eh, kita mulai aja kali ya Mas Arif ya. Berhubung sekarang udah jam 9.06, kita mulai saja kegiatan hari ini. Waktu dan tempat aku berikan ke Mas Arif. Baik, terima kasih Mas Reza Datu. Apakah suara saya cukup terdengar? Jelas Mas Arif. Ya, Bapak Ibu, pagi ini yang berbahagia, benar. Saya kemarin dapat mentionan dari Mas Reza Datu, juga mentionan ternyata loh, ada lagi mentionan dari Mas Dino. Mas Dino ada nggak nih? Oh iya, ternyata flyernya selain Ika Prama ada juga pajak.com-nya. Di sini tak lihat tadi ada Mbak April ya. April, Mas Dino, ya luar biasa, eh, perkembangan signifikan ya di webinar kali ini. Kalau semula lingkupnya lebih terbatas, ini yang seperti yang disampaikan tadi bahwa ini lebih luas lagi ternyata. Nah, boleh sebelum saya mulai, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa selamat ya. Ada satu pertanyaan yang saya sampaikan. Ada berita, bukan pekan ini sih, berita pekan kemarin yang sekupnya nasional itu cukup menarik perhatian. Boleh ditulis di chat kira-kira apa itu, berita apa? Silahkan. Clue-nya saya tambahin kalau ada yang belum jawab. Terkait lingkungan hidup. Apa? Boleh, silahkan di chat. Apa kayak gitu tulis. Bursa karbon, oke. Boleh lagi. Emisi, oke. Coba lagi. Lingkungan hidup uh, lebih ke sebuah lokasi. Apa yang cukup memantik perhatian? Kebakaran hutan. Kebakaran di mana ya? KN, oke. Lagi kebakaran. Kebakaran tadi yang bertempat kebakaran di mana? Ya, Bromo, oke. Mas Dini Wisnu Wardani Marpaung, oke. Kebakaran Gunung Bromo yang alhamdulillah berapa hari yang lalu sudah padam ya. Luar biasa, itu sampai 50 hektar atau berapa ya. Bahkan untuk eh, memadamkannya itu lewat waterbombing ya. Maaf, kalau istilahnya salah, pakai helikopter itu biayanya sampai 150 juta per jamnya. Ada beberapa yang menulis bahkan 200 juta per jamnya ya. Karena dolar, kemudian ada perhitungan lain juga. Luar biasa. 200 juta. Oke lah, saya ambil 150 juta. Sangat tinggi itu. Uang yang sangat besar. 150 juta itu kalau dibandingkan dengan followernya Ayu Ting Ting berarti 3 kali lebih. Follower Ayu Ting Ting itu follow Instagram yang followernya terbanyak, cewek terbanyak di Indonesia. Kalau yang pertama kan Raffi Nagita ya.
Nah, itu terbanyak Indonesia. Apa sih? Kenapa kemudian kebakaran hutan sampai follower? Kita berbicara tentang asetnya. Aset Gunung Bromo itu eh, baik lahannya, baik kebun-kebunnya, baik eh, apa ya, tumbuhan-tumbuhan endemiknya, ada anggrek apa gitu sana, ada rumput apa yang cuma ada di sana. Nah, apa termasuk follower dalam literatur itu sudah ada bahwa follower itu adalah eh, aset digital ya. Jadi kalau aset digital itu kedudukannya seperti kripto, token, domain. Kalau itu sudah bisa diuangkan jelas ya. Kalau ini kan belum. Tapi sebenarnya kalau secara nggak langsung bisa juga dilihat. Artinya follower makin banyak, maka endorse-nya akan makin mahal untuk seorang influencer tersebut ya. Nah, baik saat ini kita akan mendiskusikan tentang aset, lebih khususnya agar aset itu bisa tersaji dengan nilainya terkini. Nah, maka ada sebuah metode alokasi yang sistematis, itu yang disebut Mas Leander Sadatu tadi bahwa penyusutan ya, penyusutan. Nah, di PMK 72 ini isinya tentang penyusutan harta berwujud termasuk harta nggak berwujud dalam bentuk amortisasi ya. Nah, kembali ke apa yang saya sampaikan di awal tadi tentang sebuah kejadian. Kalau Taman Nasional itu kan yang kebakaran Gunung Bromo itu dalam pengelolaan Taman Nasional BTS Bromo Tengger Semeru miliknya Kementerian Lingkungan Hidup. Oke. Sedang kebakaran, peristiwanya kebakaran. Apa sih? Kemudian di sana ada bidang usaha apa? Perkebunan, ya, kehutanan, ya. Nah, inilah yang di PMK 72 ini yang disebut bidang usaha tertentu. Ya. Perkebunan, kehutanan, ada juga peternakannya. Nanti yang baru ada peternakan yang sifatnya sebelum 1 tahun itu sudah menghasilkan produksi. Ayam ya yang paling sering ya. Nah, kemudian juga selain di Taman Nasional tadi ada perkebunannya, ada kehutanannya, juga terjadinya sebuah peristiwa. Kalau kebakaran itu berarti apa? Ada kerugian. Begitu ada kerugian, maka kalau asuransi kita kesampingkan dulu kalau BTS itu miliknya kementerian ya. Kita asumsikan bahwa ada sebuah kebun, ada sebuah hutan miliknya dari perusahaan gitu ya. Maka tadi ya kebakaran, ada kerugian, berarti kalau ada asuransinya penggantian asuransi, maka nanti di PMK ini juga dilihat, nah nilai sisa bukunya itu setelah kebakaran itu akan jadi apa? Apakah dibebankan sebagai kerugian? Nah, kemudian yang kedua, klaim atas asuransinya itu sebagai apa? Apakah diakui sebagai penghasilan? Nah, silahkan Bapak Ibu mencermatinya, nanti akan disampaikan dengan jelas oleh Mas Angga dan Mbak Ada ya. Nah, ada beberapa di sini mengatur hal-hal yang baru, Bapak Ibu. Secara prinsip kan sebenarnya apa apa-apa tentang penyusutan itu sudah ada beberapa PMK dulu tentang PMK 96 2009, PMK 248 2008 tentang amortisasi bidang tertentu, PMK 96 tadi tentang apa harta berwujud selain bangunan ya, ada juga PMK 249 yang sudah diganti 2126 2012 itu penyusutan bidang usaha tertentu ya. Kemudian ada 3 perdirjennya dan 1 kapdirjen yang mengatur lebih rinci, antara lain mengatur tentang amortisasi software. Nah, sifatnya semua tadi digabungkan dengan di PMK 72 ini, kemudian disempurnakan dengan menambah jenis usaha, jenis harta yang semula belum terlambat di PMK yang saya sebutkan tadi. Kemudian penambahan 1 bidang, sudah saya sebutkan, yaitu ternak cepat panen menghasilkan dipelihara kurang dari 1 tahun. Kemudian disesuaikan lagi pengaturan kalau wajib pajak itu melakukan permohonan kepada KPP atau Kanwil yang semula manual sekarang bisa elektronik dengan ketersediaan sistem yang ada di
kami. Ada juga muatan baru bagaimana kalau perbaikan dengan masa manfaat lebih dari satu tahun, perlakuan pengakuan nilai sisa buku atas harta yang mendapatkan penggantian asuransi tadi, sempat saya ilustrasikan ya. Kemudian mekanisme permohonan penundaan, bagaimana kemudian juga mekanisme pemberitahuan kalau memilih manfaat sebenarnya lebih dari 20 tahun. Apa? Berarti Bapak Ibu apa? Intinya kalau yang atas pemahaman Bapak Ibu yang kemarin di PMK yang lama itu sudah oke, berarti yang perlu lebih diperhatikan satu muatan baru di sini ya. Tadi salah satu saya sebutkan ternak tadi, bidang usaha tertentu. Sama satu lagi apa yang perlu diperhatikan adalah aturan peralihannya. Kan selalu begitu. Sudah ada regulasi yang dulu mengatur sekian tahunnya, kemudian ternyata masih berjalan dan mau mengikuti yang baru ini. Nah, peralihannya seperti apa? Dua hal itu ya, hal baru sama peralihan. Eh, itu saja ya, secara umum gambarannya seperti itu. Lebih lanjut silahkan Bapak Ibu mengikuti. Selanjutnya kami kembalikan ke Mas Reza satu atau mau diteruskan langsung. Terima kasih. Selamat mengikuti. Oke, terima kasih Mas Arief. Oke, jadi hari ini kita akan mendengarkan dari Mas Angga dan Mbak Adel nih. Seperti ada yang kurang satu ya. Oke, silakan Mas Angga atau Mbak Lagi Adel. melahirkan. Oh, lagi melahirkan. Silakan Mas Angga atau Mbak Adel, udah jadikan komen. Cek. Apakah suara saya terdengar? Dengar Mas Angga. Oke, baik. Ya, terima kasih Mas Lender. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Mohon izin untuk melanjutkan diskusi kita terkait dengan PMK 72 tahun 2023. Saya coba izin share screen terlebih dahulu. Oke, sudah tampak ya. Jadi tema pembahasan kita pada pagi hari ini seperti tadi disampaikan adalah terkait dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 mengenai penyusutan atas harta berwujud dan atau amortisasi atas harta tidak berwujud. Nah, kalau kita bicara terkait dengan PMK 72 ini, seperti tadi Pak Arief juga sudah sampaikan, itu bukan sesuatu yang baru gitu ya Bapak dan Ibu. Ini sebenarnya kalau kita lihat materinya ada beberapa yang berkaitan dengan materi muatan-muatan lama. Namun karena di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 itu ada penambahan terkait dengan pengaturan baru, maka tentu terhadap peraturan-peraturan terdampaknya juga perlu dilakukan penyesuaian gitu ya. Nah, kita mulai pembahasannya dari sisi dasar hukumnya terlebih dahulu. Nah, seperti Bapak dan Ibu lihat di sebelah kiri, kalau kita lihat kan dari hierarki perundang-undangan tampak di sebelah kiri bahwa ini merupakan PMK 72 ini amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Nah, di dalam pasal 32C Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan klaster pajak penghasilan, di dalam huruf P sampai dengan huruf S disampaikan bahwa pengaturan mengenai kelompok harta berwujud, masa manfaat, gitu ya, penghitungan penyusutan, penyusutan untuk usaha-usaha tertentu, kemudian saat dimulainya amortisasi dan bagaimana cara penghitungannya, itu diatur dan berdasarkan peraturan pemerintah. Nah, kita tahu juga bahwa 20 Desember 2022 lalu itu telah terbit dan diundangkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022 di mana di dalamnya di dalam pasal 21 ayat 10 ya yang berkaitan dengan depresiasi dan pasal 22 ayat 5 yang berkaitan dengan amortisasi di dalam PP 55 2022-nya sendiri memberikan amanat lebih lanjut terkait dengan penyusutan dan amortisasi tersebut ke dalam peraturan Menteri Keuangan. Nah, maka untuk kesempatan kali ini kita akan membahas apa isi peraturan Menteri Keuangan tersebut yang diatur dalam PMK 72.
Di mana kalau kita perhatikan isinya, Bapak dan Ibu semua, di situ ada 7 bab gitu ya. Mulai dari hal-hal yang bersifat umum, yaitu terkait dengan ketentuan umum dan ditutup dengan ketentuan penutup. Yang menarik adalah nanti kalau kita bicara terkait dengan industri tembakau gitu ya. Nah, apa tujuan dari peraturan Menteri Keuangan ini gitu ya? Bahwa satu, sesuai dengan letterlexnya memberikan kepastian hukum gitu ya. Bahwa tadi ada amanat dari Undang-Undang HPP, HPP itu mengamanatkan ke PP, peraturan pemerintah mengamanatkan kembali ke PMK. Nah, PMK ini sebagai jawaban atas amanat tersebut. Kemudian yang kedua berkaitan dengan keadilan. Nah, kita tahu bahwa beberapa lini bisnis gitu ya, kalau kita bicara aset, tentu ada yang umur pakainya lebih dari 20 tahun gitu ya. Sementara kalau kita bicara pengaturan pajak yang lama, ada pembatasan masa penyusutan ataupun amortisasi yang maksimal 20 tahun. Nah, tentu kondisi yang tidak ideal gitu dari sisi bisnis mungkin lebih dari 20, tapi dari sisi perpajakan maksimal 20. Nah, tentu ini dapat mempengaruhi performa dari laporan keuangan Bapak Ibu semua itu sendiri gitu ya. Maka untuk memberikan keadilan, untuk memberikan kesempatan kepada para wajib pajak untuk dapat melakukan penyusutan ataupun amortisasi sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya, maka di dalam PMK 72 ini diberikan kesempatan untuk memanfaatkan amortisasi ataupun depresiasi sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya. Nah, ini dasar hukum dan rangka pengaturannya. Lalu bagaimana dengan gambaran umumnya? Apa sih isi dari PMK ini gitu ya? Nah, seperti tadi Pak Arif sampaikan juga bahwa ini bukan regulasi baru gitu ya, ada yang lama yang dibawa kembali, namun dengan beberapa penyempurnaan, kemudian ada beberapa penambahan, sekaligus juga kodifikasi dari aturan-aturan sebelumnya. Kodifikasi maksudnya seperti apa? Kalau kita mau ngomongin aturan penyusutan ataupun amortisasi, dulu itu kan terpecah berai gitu ya, terpecah belah. Ada banyak regulasi, misalnya kalau kita bicara jenis harta berwujud selain bangunan itu dulu diatur di PMK 96 tahun 2009. Terus kalau misalkan kita mau bahas mengenai amortisasi bidang usaha tertentu seperti kehutanan, perkebunan ataupun peternakan itu dulu diatur dalam PMK 248 tahun 2008. Nah, terus kalau kita bicara penyusutan di bidang usaha tertentu itu diatur di PMK 29 tahun 2008 yang sudah diubah terakhir dengan PMK 126 tahun 2012. Kemudian juga kalau kita bicara saat mulai penyusutan ataupun penetapan masa manfaat itu dulu diatur dalam peraturan Dirjen Pajak. Sementara kalau bicara amortisasi software itu diatur dalam Kep Dirjen. Yang mana kalau kita lihat dari kekuatan hierarki perundang-undangan gitu ya, Per Dirjen dan Kep Dirjen ini sesuatu yang dalam tanda kutip lemah secara regulasi. Maka di dalam PMK 72 ini kita coba kuatkan, kemudian kita coba kumpulkan peraturan-peraturan yang tercerai-berai tadi ke dalam satu regulasi untuk memudahkan Bapak Ibu semua dalam memahami terkait dengan penyusutan amortisasi. Jadi sekarang cukup satu regulasi yaitu PMK 72 tahun 2023. Nah, kemudian terkait dengan materi yang penyempurnaan gitu ya, bahwa di sini ada beberapa yang disempurnakan. Pertama terkait dengan penambahan jenis usaha dan jenis harta yang semula belum terlampir dalam jenis harta dan yang ada di dalam lampiran PMK sebelumnya. Sebentar, saya coba 8.000 kita mute dulu ya, ada yang bocor sebentar. dan 6. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut lagi. Nah, berikut terkait dengan penambahan jenis usaha tertentu gitu ya. Yang menarik adalah dulu, kalau kita bicara dulu, ketika misalnya Bapak dan Ibu menemukan suatu aset, kemudian tidak ada dalam lampiran PMK, maka secara default harusnya dimasukkan ke dalam kelompok 3 gitu ya. Kalau memang tidak ada di dalam lampiran PMK, yang mana bisa saja itu juga tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Maka di PMK 72 ini diberikan beberapa penambahan-penambahan yang masuk ke dalam lampiran. Kemudian berikutnya adalah penambahan satu bidang usaha tertentu untuk keperluan penyusutan, yaitu terkait dengan bidang usaha ternak cepat panen yang menghasilkan atau setelah dipelihara kurang dari 1 tahun. Nah, berikutnya juga ada penyesuaian mengenai
permohonan kepada KPP ataupun Kanwil. Yang semula dilakukan secara manual, nanti dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketersediaannya pada sistem Direktorat Jenderal Pajak. Nah, itu terkait dengan materi penyempurnaannya. Terkait dengan muatan barunya, ini ada pengaturan mengenai biaya perbaikan gitu ya, bagaimana nanti apakah dia bisa menambah masa manfaat ataupun dikapitalisasi gitu ya. Kemudian ada perlakuan nilai sisa buku yang mendapatkan penggantian asuransi. Kemudian bagaimana mekanisme penundaan pengakuan nilai sisa buku akibat kerugian. Kemudian juga bagaimana mekanisme mengenai pemberitahuan penggunaan atas masa manfaat nih. Kalau seandainya mau memanfaatkan lebih dari 20 tahun sebelum tahun pajak 2022 gitu ya. Nah, ini berikutnya adalah terkait dengan kerangka pengaturan. Kerangka pengaturan ini yang ada di dalam PMK gitu ya. Mungkin kita fokusnya nanti kepada font yang berwarna merah, di mana ini adalah pengaturan yang baru. Apa yang baru tersebut seperti penyusutan atas biaya perbaikan atas harta berwujud, kemudian pengakuan kerugian asuransi dan penundaan pengakuan kerugian, kemudian tata cara penundaannya seperti apa, kemudian bagaimana permohonan masa manfaatnya untuk bidang usaha tertentu, serta bagaimana pemberitahuan masa manfaat lebih dari 20 tahun. Oke, itu terkait dengan kerangka pengaturannya. Sekarang kita mulai masuk ke detail isi materinya. Kita bahas terlebih dahulu dari sisi penyusutan harta berwujud gitu ya. Nah, sebenarnya kalau berkaitan dengan penyusutan harta berwujud sama seperti dengan pengaturan-pengaturan sebelumnya, bahwa penyusutan itu dapat dilakukan atas pengeluaran harta berwujud untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan ataupun perubahan yang dimiliki gitu ya. Di sini highlightnya adalah penyusutan dilakukan yang dimiliki dan digunakan untuk 3M, mendapatkan, menagih, ataupun memelihara dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dimana kalau kita bicara teknis pembebanannya, itu ya bisa dilakukan dengan bagian yang sama besar atau biasa kita kenal dengan garis lurus, atau bisa juga dengan menggunakan saldo menurun kalau kita bicara untuk selain bangunan. Dimana kalau kita bicara untuk kelompok selain bangunan itu dibagi menjadi 4 kelompok ya, sama ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4, di mana masa manfaatnya ada yang 4 tahun, 8 tahun, 16 tahun, ataupun 20 tahun. Tarifnya masih sama seperti dengan regulasi yang sebelumnya. Untuk garis lurus misalnya kelompok 1 25%, saldo menurun 50%, dan seterusnya seperti yang tampak di layar. Nah, sedangkan untuk bangunan sama juga tidak ada perubahan gitu ya, bahwa ada dibedakan menjadi 2 jenis, ada bangunan yang sifatnya permanen dan bangunan yang sifatnya tidak permanen. Nah, apa itu bangunan yang tidak permanen? Kalau kita lihat di penjelasan pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan, di situ disampaikan bahwa bangunan tidak permanen itu bangunan yang sifatnya sementara gitu ya. Dan terbuat dari bahan yang tidak tahan lama atau bangunan yang dapat dipindah-pindah yang masa manfaatnya diperkirakan tidak lebih dari 10 tahun. Contohnya apa? Misalnya barak gitu ya, kemudian asrama dari kayu untuk karyawan misalnya gitu ya, dan seterusnya. Nah, poin penting di slide ini adalah eh, kalau kita bicara terkait dengan jenis harta yang tidak tercantum dalam lampiran PMK, pengelompokannya seperti apa gitu ya. Di dalam PMK 72 dipertegas bahwa jika tidak ada di dalam lampiran, maka defaultnya dimasukkan ke kelompok 3 yang artinya masa manfaatnya 16 tahun. Namun jika misalnya Bapak dan Ibu semua merasa nih, wah aset saya nggak cocok nih gitu sebenarnya kalau dimasukkan ke kelompok 3, maka di sini diberikan jalan keluar gitu ya bagi wajib pajak yang ingin menyusutkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya mau dimusutkan ke kelompok 2 ataupun ke kelompok 4 atau ekstrim ke kelompok 1 misalnya, boleh dengan catatan harus mengajukan permohonan. Nah, seringkali ketika kita bicara di lapangan gitu ya, banyak wajib pajak yang dia merasa asetnya tidak ada nih di dalam lampiran. Kemudian mereka menyusutkan sesuai dengan perhitungannya sendiri.
tanpa adanya pemberitahuan ataupun permohonan ke kantor pajak. Nah, ketika kasusnya seperti ini, maka berpotensi menjadi temuan saat dilakukan pemeriksaan. Maka pastikan ketika misalnya Bapak Ibu memiliki aset tidak ada di dalam lampiran PMK, defaultnya adalah kelompok 3. Ya, tapi jika tidak ingin dimasukkan ke kelompok 3, maka harus mengajukan permohonan supaya dapat mengajukan penyusutan ataupun amortisasi sesuai dengan kelompok yang dikehendakinya. Jadi kuncinya ada di permohonan tadi. Oke, berikutnya terkait dengan saat mulai penyusutan. Ya. Terkait dengan penyusutan ini kan tadi ada yang bicara yang bangunan dan ada yang selain bangunan. Dan ada juga yang kita kenal dengan bidang usaha tertentu. Di sini hanya dibatasi bidang usaha tertentunya hanya 3, yaitu kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Nah, kalau kita bicara saat mulai penyusutan, secara default sebenarnya penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Misalnya saya membeli aset mesin di bulan September 2023 ini, ya. Maka secara default penyusutannya dimulai sejak saya mengeluarkan biaya untuk memperoleh mesin tersebut. Namun demikian ada beberapa pengecualian. Nah, pengecualian ini untuk apa? Pertama, ketika misalnya pengeluaran itu untuk sesuatu yang terjadi tidak dalam satu masa. Misalnya terkait bangunan, gitu ya. Misalnya saya mendirikan sebuah bangunan. Biaya pembangunannya baru dikeluarkan mulai bulan Januari 2023. Tapi ternyata bangunannya baru selesai di Oktober 2024. Jadi 1,5 tahun kemudian, gitu ya. Maka untuk harta yang masih di dalam proses pengerjaan, maka penyusutannya dimulai pada bulan selesainya atas pengerjaan harta tersebut. Nah, ini untuk yang pengecualian yang pertama. Kemudian yang pengecualian yang kedua, yaitu terkait jika misalnya asetnya itu baru menghasilkannya nanti gitu ya. Misalnya saya membeli mesin di bulan Januari 2023. Namun karena satu dan lain hal, mesin tersebut saya simpan di gudang, belum saya gunakan gitu ya. Nah, wajib pajak boleh melakukan penyusutan sesuai dengan saat mesin tersebut mulai digunakan untuk 3M ya, mendapatkan, menagih ataupun memelihara. Ataupun mulai menghasilkan. Tapi catatannya dapat menunda tadi harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Direktorat Jenderal Pajak. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya untuk kalau misalkan ada menunda gini untuk matching cost against revenue-nya gitu ya. Tapi balik lagi ketika misalnya saya membeli aset, defaultnya ada pada saat saya mengeluarkan biayanya. Tapi kalau misalkan mau menunda itu harus menyampaikan pemberitahuan, permohonan gitu ya ke kantor pelayanan pajak. Nah, kemudian pengecualian berikutnya adalah terkait dengan bidang usaha tertentu. Nah, yang tadi kehutanan, perkebunan ataupun peternakan. Di mana kalau untuk bidang usaha tertentu itu ada lex spesialis gitu ya, bahwa penyusutannya dimulai pada saat bulan mulai produksi komersial atau yang dalam hal ini bulan mulainya penjualan atau tahun dikeluarkannya pengeluaran untuk ternak yang sudah menghasilkan kurang dari 1 tahun. Oke, nah itu untuk saat penyusutannya ya. Berikutnya untuk pemberitahuan masa manfaat yang lebih dari 20 tahun. Nah, tadi disampaikan di awal bahwa bangunan gitu ya. Konteksnya bangunan sekarang boleh disusutkan sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya atau lebih dari 20 tahun. Dan kita sama-sama tahu bahwa untuk bangunan hanya boleh metodenya garis lurus. Nah, poinnya di sini adalah di slide ini adalah ketika kita bicara di PP 55 tahun 2022 di dalam pasal 21 ayat 6 disebutkan bahwa wajib pajak yang telah melakukan penyusutan atas bangunan permanen yang dimiliki dan dia gunakan sebelum tahun pajak 2022 kemudian sudah disusutkan dengan masa manfaat 2020 tahun, dia dapat memilih untuk melakukan penyusutan dengan masa manfaat yang sebenarnya dengan menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat akhir tahun pajak 2022. Nah, sementara kita ketahui bahwa kalau kita bicara PP 55 tahun 2022 baru
terbit itu di 20 Desember 2022. Jadi klausul paling lambat akhir tahun pajak 2022 untuk memberitahukan ini menjadi kurang fleksibel lagi, artinya kurang relevan lagi gitu ya, karena mepet sekali. Nah, akhirnya di dalam PMK 72 tahun 2023 itu diberikan relaksasi gitu ya. Jadi bagi wajib pajak yang ingin memanfaatkan penyusutan sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya untuk eh, aset yang dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022, dia dapat menyampaikan pemberitahuan paling lambat 30 April 2024. Jadi yang semula paling lambat akhir tahun pajak 2022 direlaksasi menjadi ke paling lambat 30 April 2024. Nah, ini poin dari slide ini gitu ya. Jadi ada relaksasi waktu pemberitahuan. Lalu bagaimana misalnya kalau ada aset yang baru diperoleh tahun 2023 gitu ya. Kemudian ingin dimanfaatkan sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya. Apakah perlu memberitahukan pemberitahuan? Jawabannya tidak. Pemberitahuan ini hanya untuk aset yang dimiliki sebelum tahun 2022 gitu ya, dan sudah disusutkan sesuai dengan masa manfaat 20 tahun tapi ingin beralih ke yang masa pajak yang sebenarnya, masa penyusutan yang sebenarnya. Pemberitahuan baru dilakukan untuk kasus seperti tersebut. Nah, ini contoh perhitungannya gitu ya. Kita Oke, sebentar ada yang bocor juga. Oke, lanjut ya. Ini contoh perhitungan penyusutan, peralihan penyusutan. Jadi yang semulanya dia menyusutkan 20 tahun kemudian beralih sesuai dengan masa penyusutan yang sebenarnya. Contohnya pada bulan Januari 2017, wajib pajak membeli gedung pabrik nilainya 1 miliar. Penyusutan atas pengeluaran untuk gedung pabrik dimulai pada saat dia di bulan Januari tersebut gitu ya, pada saat pembelian gedung tersebut. Kita tahu bahwa gedung masa manfaatnya dulu maksimal adalah 20 tahun. Berarti tarif penyusutannya sesuai dengan ketentuan berarti 5%. Namun berdasarkan pembukuan masa manfaat gedung pabrik tersebut itu sebenarnya 30 tahun gitu ya. Maka untuk melakukan penyusutan fiskal terhadap gedung pabrik yang memiliki masa manfaat lebih dari 20 tahun tersebut, wajib pajak dapat memilih untuk menggunakan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan wajib pajak. Dalam hal ini 30 tahun dengan catatan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Pajak. Nah, bagaimana mekanisme penghitungan penyusutannya? Itu diilustrasikan seperti yang ada di sebelah kanannya. Penghitungan penyusutan gedung pabrik dimulai tahun pajak 2022 gitu ya, sesuai dengan sisa masa manfaat yang sebenarnya. Berdasarkan pembukuan wajib pajak dengan tarif penyusutan yang dihitung berdasarkan nilai sisa buku fiskal. Nah, pada Desember 2022 supaya dia memanfaatkan 30 tahun, wajib pajak menyampaikan pemberitahuan nih ke kantor pajak sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya. Jadi pemberitahuan disampaikan di tahun 2022. Nah, berarti kan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 itu sudah disusutkan sesuai dengan tarif yang 5%. Ketemu ya 50 juta, 50 juta, 50 juta, ketemulah nilai sisa buku fiskalnya 750 juta. Nah, karena dia sudah menyampaikan pemberitahuan, maka dia bisa menyusutkan menjadi sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya, berarti 30 tahun. Karena sudah terpakai 5 tahun dari 2017 sampai dengan 2021, berarti sisa 30 tahun tadi tinggal dikurangkan yang sudah digunakan, berarti tinggal 25 tahun. Berarti bisa disusutkan sampai dengan 25 tahun berikutnya. Nah, bagaimana cara menghitung tarif penyusutannya? Yaitu 1/, sisa masa manfaatnya 25 tahun gitu ya, 30 tahun dikurangi 5 tahun yang sudah digunakan dikalikan 100%. Ketemulah tarif 4%. Maka 4% inilah yang digunakan sebagai tarif penyusutan mulai tahun 2022 sampai dengan tahun 2046. Nah, ini contoh penghitungan peralihan penyusutan yang ada di dalam lampiran PMK. Nah, berikutnya terkait dengan biaya perbaikan. Nah, ketika kita bicara aset yang dilakukan perbaikan, ini dimungkinkan gitu ya untuk dilakukan kapitalisasi ataupun dibebankan secara langsung.
Nah, yang dikapitalisasi ini juga ada dua kondisi. Ketika misalnya perbaikan tersebut tidak menambah masa manfaat, namun dengan adanya perbaikan tersebut, manfaatnya dirasakan lebih dari 1 tahun. Tapi secara umum memang tidak menambah masa manfaat dari si aset itu sendiri. Kemudian juga ada suatu kondisi yang perbaikan dia dapat menambah suatu masa manfaat. Misalnya apa? Misalnya saya punya mobil, kemudian di tahun kelima misalnya mesinnya turun mesin tuh di overhaul. Kemudian joknya diperbaiki gitu ya. Segala macamnya lah, interiornya juga diperbaiki. Sehingga kalau kita perhatikan karena ada overhaul, turun mesin, joknya diganti segala macam itu tentu menambah dari masa manfaat. Nanti kita lihat contohnya seperti apa gitu ya di lampirannya. Jadi di sini kalau kita bicara biaya perbaikan ada yang dikapitalisasi, ada yang di pembebanan langsung. Nah, ini seperti yang ada penjelasan dalam lampiran PMK 72-nya, suatu pengeluaran tidak dikategorikan sebagai biaya perbaikan yang dikapitalisasi dalam hal memang perawatan rutin yang dilakukan 1 tahun sekali atau lebih. Jadi misalnya kalau kita bicara konteks mobil gitu kan setiap 5.000 kilometer atau 10.000 kilometer kan harus servis rutin tuh, ada servis ganti oli, ganti filter oli gitu ya. Di mana tentu saja ada penggantian suku cadang yang rutin diganti setiap melakukan servis. Nah, konteksnya kalau biaya servis seperti ini termasuk penggantian suku cadangnya, ini tidak termasuk yang dikapitalisasi, tapi termasuk dalam biaya perawatan rutin gitu ya. Sehingga tidak dilakukan kapitalisasi pada mobilnya. Nah, berbeda seperti yang kedua. Pengeluaran yang dikapitalisasi merupakan pengeluaran setelah memperoleh awal harta berwujud yang memberi manfaat ekonomis di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, peningkatan standar kinerja atau dapat memperpanjang masa manfaatnya. Di mana pengeluaran tersebut, pengeluaran untuk perbaikan tersebut ditambahkan pada nilai sisa buku harta berwujud yang bersangkutan. Misalnya yang tadi saya sampaikan, ada mobil harus di overhaul gitu ya, turun mesin per 4 tahun gitu ya, misalnya. Dalam perbaikan tersebut terdapat penggantian komponen mesin. Nah, biaya perbaikan termasuk penggantian komponen mesin tersebut dikapitalisasi dalam nilai mobil tersebut sehingga nanti pembebanannya bisa dilakukan melalui penyusutan. Nah, ini contohnya. Ini contoh yang pertama dulu. Biaya perbaikan tetapi tidak menambah masa manfaat dari harta berwujud yang diperbaiki. Contohnya ada pengeluaran satu untuk pembelian sebuah perahu gitu ya 500 juta di mana dibeli di bulan Oktober tahun 2023 harganya 500 juta. Kemudian kita lihat bahwa perahu ini masuk ke dalam lampiran 2 PMK gitu ya ke kelompok 2 di dalam lampiran PMK. Di mana kalau kita bicara kelompok 2 masa manfaat fiskalnya adalah 8 tahun. Nah, untuk menambah kecepatan perahu misalnya langsung dilakukan upgrading terkait dengan mesin inboardnya ataupun mesin outboardnya. Di mana biaya perbaikannya nominalnya adalah 100 juta. Maka atas perbaikan tersebut kita kapitalisasi nilainya 600, jadi totalnya 600 juta. Namun karena tidak menambah masa manfaat, maka disusutkan sesuai dengan masa manfaat yang 8 tahun. Berarti 8 tahun itu kan 12,5% tarifnya ya. Maka tarif penyusutannya seperti yang diilustrasikan di dalam slide sebelah kanan. Dari nilai total sisa buku setelah dilakukan perbaikan. Nah, ini contoh yang kedua, yaitu perbaikan yang menambah masa manfaat atas harta berwujud yang diperbaiki. Namun tidak melebihi masa manfaat kelompok awal. Ya. Ini contohnya, pengeluaran sebuah perahu tadi 500 juta di bulan Oktober. Masuk ke kelompok 2, penyusutan 8 tahun. Nah, ternyata setelah digunakan 5 tahun, perahu tersebut dilakukan penggantian mesin, nominalnya 100 juta. Ini kita sudah susutkan misalnya ya, sampai dengan tahun ke-5. Ketemulah nilai sisa buku fiskal di tahun 2025-nya adalah 187.500.000. Kemudian ada perbaikan 100 juta yang menambah masa manfaat. Maka untuk penyusutan berikutnya, menggabungkan antara biaya perbaikan tersebut plus nilai sisa buku fiskalnya. Berarti 870 juta 500 gitu ya.
sorry 287.500.000, mohon maaf agak ribet. Nah kemudian karena sudah terpakai 5 tahun, berarti sisa manfaatnya adalah tinggal 3 tahun. Kemudian pada saat diperbaiki, diperhitungkan atau diperkirakan menambah masa manfaat itu menjadi 2 tahun lebih lama dari masa manfaat awalnya. Maka di sini yang sisa 3 tahun tadi ditambahkan masa manfaat perkiraannya menjadi 2 tahun. Berarti totalnya 5 tahun. Jadi masih bisa disusutkan sampai dengan 5 tahun. Dan belum melewati masa manfaat si kelompoknya. Masa manfaat kelompoknya kan adalah 8 tahun. Masih aman. Nah ini bandingkan dengan contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini perbaikan menambah masa manfaat yang melebihi masa manfaat kelompok awalnya. Jadi karena si mesin ini kelompoknya adalah, si perahu ini kelompok 2, tadi masa manfaatnya maksimal adalah 8 tahun. Ternyata setelah diperbaiki melewati tuh masa manfaat yang 8 tahun tadi. Bagaimana ilustrasinya? Ilustrasinya seperti yang tampak di sebelah kanan. Pengeluaran tanya sama 1 miliar di bulan Oktober gitu ya, masuk kelompok 2, sudah disusutkan 5 tahun. Kemudian ada perbaikan nominalnya 500 juta. Kemudian kita kapitalisasi 875 juta. Nah, perbaikan yang lumayan besar tadi, yang 500 juta tadi, ternyata diperkirakan menambah 6 tahun lebih lama dari sisa masa manfaat awal gitu ya. Sementara kalau kita bicara tadi eh, sudah disusutkan sampai ke tahun kelima gitu ya. Nah, sementara kalau kita jumlahkan sisanya 3 plus 6 itu kan jadi 9 tahun. Sementara kalau kita bicara kelompok 2 maksimal 8 tahun. Maka yang diakomodir adalah sampai dengan maksimal sesuai dengan masa manfaat kelompoknya. Berarti hanya 8 tahun yang boleh diakomodir. Nah, bagaimana penentuan tarifnya? Rumusnya seperti yang di layar sebelah kanan bawah gitu ya. 1 per estimasi masa manfaat maksimalnya berarti 8 tahun, bukan 9, dikalikan 100%. Berarti tinggal tarifnya adalah 12,5%. Nah, itu ilustrasi yang disampaikan di dalam lampiran PMK-nya. Nah, berikutnya terkait dengan asuransi. Oke, nah asuransi ini ada yang kalau kita lihat di dalam PMK-nya terkait dengan penggantian asuransi atas nilai sisa buku yang atau apabila ya, sorry, saya ulang, apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta yang mendapatkan penggantian asuransi, maka jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dialihkan atau ditarik itu dibebankan sebagai kerugian. Kemudian jumlah harga jual dan atau penggantian asuransi yang diterima atau diperoleh itu dibukukan atau diakui sebagai penghasilan. Kapan? Pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut. Nah, apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima ternyata jumlahnya baru diketahui secara pasti di masa kemudian, maka jumlah nilai sisa buku fiskal harta yang dibebankan sebagai kerugian dibukukan sebagai beban pada tahun pajak diterimanya hasil penggantian asuransi dengan mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak. Kemudian dalam hal nanti ada harta yang dimintakan penggantian asuransi ternyata telah dijual atau dialihkan sebelum diterimanya penggantian asuransi, maka jumlah nilai sisa buku fiskal yang dibebankan sebagai kerugian itu diperhitungkan terlebih dahulu dengan harga jual atas pengalihan tersebut. Ini supaya lebih jelas kita lihat contohnya. Nah, contohnya ada 3. Pertama, gedung A, gedung PTA dengan nilai sisa buku fiskal 10 miliar terbakar 9 September 2023. Kemudian mengajukan klaim asuransi. Klaim dibayarkan 4 miliar rupiah ternyata pada tanggal 10 Desember 2023. Nah, pada tahun pajak 2023, PTA ini membukukan nilai sisa buku harta gedung yang terbakar tadi, nilai sisa buku fiskalnya 10 miliar sebagai kerugian, dan penggantian asuransi yang 4 miliar tadi, yang 10 Desember 2023 tadi sebagai penghasilan. Di sini clear gitu ya. Kemudian yang kedua, truk PTB, nilai sisa buku fiskalnya 1 miliar, kecelakaan, rusak gitu ya, 7 Juli 2023.
kemudian mengajukan klaim asuransi. Klaim asuransi dibayar. Iya, oke, lanjut ya. Kemudian setelah mengajukan klaim asuransi, si truk tadi dibayar 600 juta pada 1 Desember 2023. Nah, ternyata oleh asuransi si truknya tadi tidak diambil gitu ya, karena mungkin lokasinya jauh yang biaya penarikannya lebih mahal daripada biaya penjualannya. Maka dionggokkan begitu saja oleh asuransi. Nah, kemudian atas sisa truk tadi masih bisa kita jual nih dan diperoleh nominal 50 juta. Maka pada tahun 2023 PTB membukukan nilai sisa buku hartanya adalah 1 miliar sebagai kerugian yang rusak tadi dikurangi dengan 50 juta atas hasil penjualan truk. Dan penggantian asuransinya 600 juta sebagai penghasilan. Nah, contoh yang terakhir, gedung PTC nilai sisa buku fiskalnya 10 miliar terbakar 9 September ya, sama seperti kasus yang pertama. Kemudian mengajukan klaim asuransi, namun ternyata pihak asuransi membutuhkan waktu untuk menginvestigasi terkait dengan klaim tersebut. Baru diketahui dan disetujui bahwa 1 Juni 2024 klaimnya disetujui gitu ya dan dibayarkan nominalnya 7 miliar. Nah, PTC mengajukan permohonan ke Direktur Jenderal Pajak untuk menunda pembebanan kerugian asuransi yang terbakar tersebut sesuai dengan tahun pajak penggantian asuransi diterima. Setelah mendapatkan persetujuan, nanti tahun 2024 PTC membukukan nilai sisa buku harta yang 10 miliar ya dan sebagai kerugian dan penggantian asuransi yang 7 miliar sebagai penghasilan. Oke, itu berkaitan dengan harta berwujud. Nah, bagaimana berkaitan dengan amortisasi atas harta tidak berwujud? Untuk lebih jelasnya ini akan dijelaskan oleh Mbak Adel. Mungkin saya izin Mas Lender ya langsung ke Mbak Adel aja untuk mempersingkat waktu. Silakan Mbak Adel. Baik, terima kasih Mas Angga. Apa kabar Bapak Ibu semua? Ini saya belum mengganti link Zoom nama saya ya. Nama saya adalah Septi Karina, tadi sudah disampaikan oleh Mas Datu. Saya izin scan terlebih dahulu. Baik, ini bentar terkait dengan amortisasi. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Angga terkait dengan penyusutan. Jadi penyusutan itu adalah dalam hal barang berwujud ya gitu. Sedangkan kalau amortisasi itu harta yang tak berwujud gitu. Ruang lingkupnya seperti apa? Ini sebenarnya ketika memang terkait dengan adanya ruang lingkup penyusutan atas. Nah, atasnya ini yang berbeda tadi ya terkait dengan penyusutan amortisasi. Jika amortisasi ini penyusutannya atas apa? Atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya. Dan pengeluaran lainnya dalam hal ini termasuk hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah goodwill gitu ya. Ini biasanya di perusahaan-perusahaan ya terkenal dengan istilahnya goodwill, sedangkan kalau di bahasa Indonesia kan menjadi muhibah ini ya. Kemudian penyusutan dalam hal ini amortisasi pasti mempunyai masa manfaatnya lebih dari 1 tahun dan dipergunakan untuk 3M, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Sedangkan terkait dengan ketentuan teknis pembebanan biayanya, ini terkait dengan amortisasi, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau disebut dengan garis lurus selama masa manfaat ataupun dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat. Jadi memang tadi kalau dilihat di penyusutan ini mempunyai perbedaan ya terkait dengan tarifnya amortisasi ini. Di sini kelompok harta tak berwujud ini dibagi 4 kelompok. Kelompok 1 4 tahun. Di sampingnya nanti kita lihat nih tarifnya ada garis lurus ini 25%. Karena kan kalau misalnya dihitung berarti 25% kali 4 ya, 100%. Habis kan masa manfaat barang itu. Ketika saldo menurun, ini 50%. Karena memang dia 2 kalinya dihitung dari garis lurus. Kemudian kelompok 2, masa manfaatnya 8 tahun, garis lurusnya 12,5%, sedangkan saldo menurunnya 25%. Kelompok 3, 16 tahun, garis lurusnya 6,25%, sedangkan untuk saldo menurunnya 12,5%. Dan yang terakhir, kelompok 4 ini masa manfaatnya 20 tahun,
garis lurusnya 5%, saldo menurunnya 10%. Nah, terkait dengan di PMK 72 ini, aturan amortisasi juga sama nih terkait dengan penyusutan ya. Ada yang diatur yang baru terkait dengan jika memang terkait dengan harta tak berwujud ini, wajib pajak bisa ingin di luar dari masa manfaatnya, melebihi masa manfaatnya sesuai dengan pembukuan wajib pajak juga diperkenankan. Dengan syarat-syarat ya, nanti di syaratnya lengkap dan jelas di PMK 72 ini. Nah, ini di sini juga sama seperti di sini di amortisasi ini juga kita fokusnya kepada dua hal ya. Yang pertama adalah aset tak berwujud yang memang ini tidak kasat mata gitu ya. Bentuknya ini memang abstrak gitu, tapi kita rasakan dan kita gunakan. Jadi seperti hak gitu ya, tadi hak guna hak guna bangunan, hak guna pakai, kemudian juga ketika perusahaan ya pasti punya goodwill, punya hak paten, kemudian nah ini di amortisasi juga terkait dengan aplikasi. Nah, ini biasanya ada yang memang aplikasi khusus yang memang kita membeli aplikasinya saja. Ini namanya aplikasi khusus ya. Namun juga ada yang aplikasi umum. Nah, aplikasi umum ini terkait jika kita beli perangkat keras seperti komputer atau laptop. Nah, di dalamnya ada aplikasi umum yang memang sudah menjadi lumrah gitu ya, ada di situ gitu ya, seperti Word, Excel gitu ya. Itu kan beli ya, berlisensi tetap. Nah, itu kita tetap nanti ada penghitungannya terkait dengan amortisasinya. Kemudian yang kedua ini bidang usaha tertentu. Nah, bidang usaha tertentu ini terkait nih sama dengan aset tak berwujud. Usahanya ada 3 aja. Kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Seperti apa? Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, diingat-ingat Bapak Ibu semua ketika ada nanti apa sih, kapan sih mulai amortisasinya gitu ya. Nah, amortisasi ini sebentar saya kecilkan dulu. Nah, saat mulai amortisasi ini dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran. Kecuali untuk bidang usaha tertentu. Usaha bidang tertentu ini apa tadi ya? Kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Ini dimulai pada bulan produksi komersial. Artinya apa? Pada bulan pada bulan mulai dilakukan penjualan gitu terkait dengan si produk-produk kehutanan, perkebunan, dan peternakan ini. Jadi memang saat mulai dilakukan penjualan gitu ya. Nah, kelompok masa manfaatnya juga ini tadi sama ya seperti dijelaskan di awal, kelompok 1 4 tahun, kelompok 2 8 tahun, kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Nah, sama ini juga ketika memang ingin wajib pajak memilih amortisasi harta tak berwujud dengan masa manfaat lebih dari 20 tahun, bisa gitu ya, tidak sesuai dengan nanti tahun sesuai dengan ketentuan perpajakan, namun sesuai dengan pembukuan wajib pajak atau yang kita bilang pembukuan komersil, bukan pembukuan fiskal. Ini juga bisa nanti syaratnya kita pelan-pelan kita bahas ya. Nah, tadi juga saya sampaikan nih perangkat lunak ini apa gitu ya. Jadi kalau kita membahas perangkat lunak ini, dia terdiri dari 2, Bapak Ibu. Aplikasi umum, ini jika di bawah 1 tahun, ini tidak diamortisasi. Nah, ini juga ketika memang harus terkait dengan memperoleh atau meningkatkan kapasitas sumber daya perangkat lunak berupa program aplikasi umum yang memang digunakan untuk 3M-nya perusahaan, mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Yang ini nanti akan dibebankan sekaligus pada tahun yang bersangkutan. Dalam hal aplikasi umum, tadi yang saya sampaikan ya, ketika Bapak Ibu misalnya membeli laptop atau komputer gitu, kemudian memang ada aplikasi umum. Nah, ini nanti dimasukkan yang harus berbayar gitu ya, aplikasi ini harus berbayar, maka ini nanti dimasukkan ke dalam komponen harga pembelian perangkat kerasnya gitu ya. Jika misalnya beli laptopnya 16 juta, kemudian ada yang lisensi terkait dengan aplikasi umumnya yang memang biasa digunakan di dalam komputer ini, nah itu nanti pembebanan pengeluaran untuk memperoleh program aplikasi umum di situ nanti diperhitungkan dalam penyusutan perangkat keras tersebut. Jadi kalau memang dia include ke dalam perangkat keras, maka nanti ini
akan masuk ke harga komponen harga pembelian dan masuk dalam penyusutan perangkat kas tersebut. Sedangkan kalau misalnya nanti dia memang terpisah dari kelompok kerasnya, maka ini akan diakui sebagai pengeluaran atau biaya operasional rutin yang dibebankan sekaligus pada tahun yang bersangkutan. Sedangkan kalau aplikasi khusus yang lebih dari 1 tahun, ini nanti akan masuknya, dia akan diamortisasi dalam masuk kelompok 1. Dalam hal ini yaitu 4 tahun. Ini juga aturannya di pasal 10 ya, di PMK 72 ini, pembebanan pengeluaran untuk memperoleh perangkat lunak berupa aplikasi khusus ini harus dalam komponen 3M dan lebih dari 1 tahun. Seperti apa sih aplikasi khusus ini? Jadi memang di perusahaan Bapak Ibu ini khusus membeli gitu ya untuk membantu kemudahan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Misalnya rumah sakit, pastikan ada aplikasi rumah sakit ya. Bagaimana ketika pasien datang, kemudian harus bertemu dengan dokter siapa gitu ya. Kemudian nanti masuk ke apoteknya apa, obatnya seperti apa. Itu kan nanti ada biasanya ada aplikasi yang memang berbayar gitu yang memang kita beli untuk kemudahan perusahaan. Itu terkait dengan tadi misalnya rumah sakit ataupun perhotelan gitu ya. Hotel-hotel pasti punya aplikasi yang memang untuk memudahkan ketika dia menerima tamu ataupun nanti pas tamunya check in, tamunya check out, atau kalau nanti berapa kamar yang dimiliki di hotel tersebut ya, ini aplikasi-aplikasi khusus gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan misalnya aplikasi rumah sakit, hotel, ditambahkan juga misalnya di dalam dunia perbankan, pasar modal ataupun penerbangan. Nah, ini nanti masuknya ke amortisasi kelompok 1 seperti itu. Nah, ini dalam bentuk ketika memang untuk memperolehnya. Bagaimana ketika nanti ada peningkatan kapasitas sumber daya terhadap program aplikasi khusus. Nah, di pasal 10 juga dijelaskan nih, ketika memang ada pengeluaran untuk meningkatkan kapasitas program aplikasi khusus tersebut, ditambahkan pada nilai sisa buku fiskal program aplikasi khusus tersebut. Jadi ditambahkan dulu ke nilai sisa buku fiskalnya. Kemudian nanti dia akan masuk ke amortisasi dalam kelompok 1 seperti itu ya. Kapan? Saat mulai di mana di bulan dilakukannya peningkatan kapasitas program aplikasi khusus tersebut gitu ya, terkait dengan aplikasi ini untuk amortisasinya. Nah, sama seperti penyusutan sebenarnya ketika memang aturannya sama ya di PMK 72. Jadi terkait dengan pemberitahuan masa manfaat lebih dari 20 tahun yang dipilih oleh wajib pajak, maka ini juga sama nih, paling lambat 30 April 2024. Nah, gimana nanti ketika memang si wajib pajak ini dalam hal apa gitu ya? Memang ketika wajib pajak ini yang mempunyai harta tak berwujudnya ini yang dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022. Jadi memang tahun pajaknya di cut off-nya di tahun pajak 2022 sebelum tahun pajak 2022. Gitu kan tadi juga disampaikan di PMK 55 harusnya paling lambat akhir tahun pajak 2022. Namun kemudian ketika PMK-nya mengalami proses yang panjang gitu ya, akhirnya kita merelaksasi nih paling lambat masih tahun depan 30 April 2024 ketika memang wajib pajak memilih untuk melakukan amortisasi sesuai dengan pembukuan wajib pajak gitu ya. Jadi diamortisasi dengan lebih dari masa kelompok 4 ya, 20 tahun. Jadi bisa 30 tahun, 40 tahun sesuai dengan pembukuan wajib pajaknya. Bisa nanti paling lambat 30 April 2024. Nah ini, jadi di hal terkait dengan yang saya sampaikan, ini nanti amortisasi ya, sudah ya. Nah ini terkait lagi yang lebih spesifiknya ini penyusutan dan amortisasi dalam bidang usaha tertentu. Nah, jadi kan tadi udah khusus terkait dengan amortisasinya. Nah, tadi juga sudah dibahas di amortisasinya bahwa bidang usaha tertentu ini ada 3. Ada kehutanan, perkebunan, dan juga peternakan. Kehutanan ini seperti apa gitu ya. Ini saya jelaskan bahwa kehutanan ini memang dia memiliki bidang usaha hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang tanamannya
dapat berproduksi berkali-kali dan baru menghasilkan setelah ditanam lebih dari 1 tahun. Misalnya berarti pohon jati, pohon damar gitu ya, yang memang butuh proses lebih dari 1 tahun untuk bertumbuh, namun setelahnya dia akan menghasilkan berkali-kali. Kemudian sama ketika membahas tentang perkebunan juga sama, yaitu bidang usaha perkebunan yang tanamannya dapat berproduksi lebih dari 1 kali, namun harus ditanam dulu nih lebih dari 1 tahun. Nah, terkait dengan peternakan, dia mempunyai perbedaan tersendiri dalam hal ini. Peternakan dibagi 2 nih. Jadi memang ada peternakan yang memang menghasilkannya sebelum 1 tahun pun dia sudah menghasilkan gitu ya. Dan ini juga ada yang memang harus dipelihara dulu lebih dari 1 tahun baru dia menghasilkan. Contohnya seperti apa Mbak Adel? Berarti kalau yang menghasilkan setelah dipelihara kurang dari 1 tahun berarti kan bebek petelur, ayam petelur gitu ya. Ketika memang menghasilkan setelah dipelihara lebih dari 1 tahun, berarti memang si kambingnya atau si sapinya ini kan kemudian dia baru dijual setelah dia tumbuh dewasa lebih dari umurnya 1 tahun, baru kemudian dia dijual gitu ya. Ini terkait dengan bidang usaha tertentu dalam hal tadi kehutanan, perkebunan, dan peternakan. Gimana cara penghitungannya? Nah, dalam penghitungannya untuk harta berwujud ya, harta berwujud. Jadi saya menjelaskan kembali ada 2 nih, penyusutan dan amortisasinya. Penyusutannya dalam hal ini harta berwujudnya dalam bidang usaha tertentu. Kalau kehutanan dia masuk kelompok 4, tetap 20 tahun. Untuk tanaman keras juga perkebunan dia 20 tahun. Sedangkan untuk peternakan dia masuknya kelompok 2, 8 tahun. Namun untuk ternak yang memang sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari 1 tahun bisa memilih nih di pasal 15 ya, jadi bisa memilih mau dilakukan pembebanan sekaligus atau di bertahap gitu ya, disusutkannya bisa memilih 2 tahun, 3 tahun, ataupun 4 tahun. Nah, bagaimana untuk terkait dengan biaya untuk pembelian bibit, pemeliharaan, ini bagaimana? Ini dibebankan melalui penyusutan. Kemudian untuk penyusutan ini dimulainya pada saat bulan mulai produksi komersil, yaitu bulan mulai dilakukannya penjualan. Ataupun misalnya untuk tahun dilakukannya pengeluaran untuk ternak yang sudah menghasilkan setelah dipelihara kurang dari 1 tahun. Sedangkan untuk amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud atau pada bulan produksi komersilnya. Ini terkait dengan saat mulai amortisasi harta tak berwujud, ini di pasal 18 ya Bapak Ibu. Nah, ini sebelum tata cara permohonan dan pemberitahuan. Nah, sebelum kita masuk ke sini, ini sangat jelas sekali nanti di dalam bab 5 di PMK 72 ini nanti ada beberapa tata cara untuk mengajukan permohonan gitu ya kepada Direktorat Jenderal Pajak. Namun saya ingin memberikan informasi dulu nih Bapak Ibu. Jadi ketika wajib pajak ingin melakukan penyusutan atau amortisasi lebih dari masa manfaat yang kelompok 4, dia harus memastikan nih bahwa si wajib pajak tersebut memenuhi ketentuan yang sudah diatur di PMK 72 ini. Yang pertama, wajib pajak itu telah menyampaikan SPT tahunan pajak penghasilan untuk 2 tahun masa pajak terakhir. Jadi dia rajin dan sudah sesuai taat aturan untuk menyampaikan SPT tahunnya selama 2 masa terakhir. Dan yang kedua, juga menyampaikan SPT masanya selama 3 bulan terakhir. Jadi memang harus taat asas dulu nih ketika ingin memilih melakukan penyusutan atau amortisasi lebih dari masa manfaat 20 tahun. Dipastikan itu. Saat yang pertama sudah menyampaikan SPT tahunan selama 2 tahun terakhir dan SPT masa selama 3 bulan terakhir. Yang kedua, si wajib pajak ini tidak mempunyai utang pajak atau memang mempunyai utang pajak namun sudah mengajukan angsuran kepada wajib pajak gitu ya. Jadi tidak langsung
pergi tanpa pesan, namun sudah menginfokan kepada Direktorat Jenderal Pajak bahwa pajak yang terhutang akan diangsur gitu ya, ataupun untuk menunda pembayaran. Yang ketiga, tidak sedang dalam proses penanganan tindak pidana di bidang perpajakan ataupun tindak pidana pencucian uang, dan yang tindak pidana asalnya tindak pidana di bidang perpajakan. Jadi memang tidak terkait nih dengan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan ataupun nanti yang di luar dari tindakan pidana ini gitu ya. Nah, jadi di saat-saat ini kemudian nanti dipastikan nih untuk kelompok masa manfaat penyusutan. Jadi memang ini disampaikannya langsung ke KPP bisa, ataupun ke pos, ekspedisi, kurir ke KPP, kemudian juga harus tercatat ya Bapak Ibu. Jadi pastikan ketika Bapak Ibu mengirimkan nanti melalui pos, ekspedisi, atau kurir, catatan buktinya disimpan baik-baik. Jadi ketika nanti ingin menanyakan suratnya ke kantor pajak, itu ada bukti pengirimannya. Ini juga nanti bisa melalui elektronik ya, jika memang telah tersedia. Untuk kelompok masa manfaat penyusutan ini, nanti KPP akan meneruskannya ke Kanwil atau Kepala Kantor Wilayah. Karena memang di PMK 72 ini diaturnya untuk penelitian kelengkapan dilakukan oleh Kanwil gitu ya. Ini juga materinya kami sudah kirimkan juga ke Mas Leander ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa membaca kalau nanti setelah webinar kita gitu ya. Apa tadi yang disampaikan bisa dicek-cek lagi gitu ya. Ini harus sesuai nih Bapak Ibu, harus apa saja yang dilengkapi. Nah, ini permohonan, kemudian juga ada spesifikasi dari produsen, spesifikasi dari produsen, kemudian perkiraan umur dari penilai publik gitu. Dan jika memang sudah pernah ada keputusan sebelumnya juga dilampirkan. Nah, dan ini yang paling penting nih Bapak Ibu, paling lama 1 bulan setelah akhir tahun pajak diperolehnya harta berwujud. Jadi jangan lama-lama ya, ketika memang dia Bapak Ibu membelinya misalnya di September 2023 ini gitu ya, paling lambat nanti kan, tapi untuk masa yang sekarang ya masih dibuka sampai dengan April 2024. Namun setelahnya nih harus banget nih ketika kita misalnya beli 2025 September, nah nanti paling lambat di akhir Januari itu sudah Bapak Ibu sudah mengajukan permohonan kelompok masa manfaat penyusutan jika ingin menggunakannya. Kemudian ketika memang sudah lengkap, maka nanti ada setelah 10 hari ada SK persetujuan jika memang disetujui, ataupun ada SK persetujuan sebagian ataupun bahkan SK penolakan gitu ya. Namun ini setelah diterima lengkap. Jika belum lengkap, maka tentu saja nanti akan wajib pajak diminta untuk memenuhi persyaratan agar lengkap gitu ya, dan diberikan waktu 10 hari untuk melengkapi permohonan tersebut. Nah, bagaimana jika nanti di tengah-tengah nih terdapat data dan atau informasi yang berbeda dengan kenyataan di lapangan terhadap keputusan persetujuannya, maka nanti bisa Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini tadi ya yang sudah diteruskan nanti ke Kanwilnya, dia akan membuat SK pembetulan. Ini terkait dengan kelompok masa manfaat ya. Ada lagi di sini sama, kalau misalnya ini khusus masa manfaat penyusutan bidang usaha tertentu yang tadi terkait dengan kehutanan, perkebunan, ataupun peternakan. Ini sama prosesnya ya, sama seperti yang ketika memang tidak termasuk bidang usaha tertentu. Nah, ini untuk saat mulainya penyusutan, ini dilakukannya nanti penelitian kelengkapannya oleh kantor pelayanan pajak Bapak Ibu terdaftar. Jadi tidak diteruskan ke Kanwil, tapi langsung memang dikerjakan di KPP-nya. Ini syaratnya sama, permohonan. Nah, permohonan itu bentuknya seperti apa sih? Di PMK 72 ini dijelaskan nih kalau permohonan itu pasti ada identitas wajib pajak, kemudian nama hartanya apa, tanggal perolehannya berapa, nilai perolehannya berapa, terus
masa manfaat menurut wajib pajak dan kelompok penyusutan menurut wajib pajak. Nah, ini disampaikan sama paling lambat 1 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi saat diperolehnya harta berwujud ya. Ini jika memang dibelinya jika memang tahun 2023 ya Bapak Ibu langsung didaftarkan di Januari 2024, karena tadi yang saya sampaikan, mohon maaf saya larat terkait dengan harta yang dimiliki sebelum tahun 2022 itu baru yang sampai April 2024 ya kan. Jadi memang dipastikan jika memang sudah ingin melakukan penyusutan masa manfaat penyusutan yang lebih dari 20 tahun sesuai dengan pembukuan wajib pajak, segera saja dilaporkan atau diajukan permohonan kepada kantor pajak terdaftar. Ini tadi yang dijelaskan oleh Mas Angga ketika memang ada ingin wajib pajak ini melakukan penundaan pengakuan kerugian asuransi. Nah, ini nanti dilengkapi dengan permohonan, kemudian juga polis asuransinya, kemudian surat keterangan penggantian asuransi ataupun bukti pembayaran dari perusahaan asuransinya. Ini juga langsung dilakukan di kantor pelayanan pajak. Yang terkait dengan ini ya tadi ya yang wajib pajak memang untuk masa pajak tahun yang untuk barang-barang yang Bapak Ibu peroleh gitu ya, yang harta untuk penyusunan amortisasi ini baik harta berwujud maupun harta tak berwujud ini yang memang dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022 ini jika ingin menggunakan sesuai dengan pembukuan wajib pajak paling lambat 30 April 2024 harus segera dilakukan pemberitahuan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Tadi ya bisa kalau ini yang terkait dengan pemberitahuan penyusunan amortisasi. Nah, ini bisa langsung di elektronik di JP online di menu penyusunan amortisasi atau juga langsung ke KPP. Ini nanti langsung diproses gitu ya. Nah, terkait dengan aturan peralihan gitu ya. Aturan peralihan ini di apa namanya ini di bab 7 di PMK 72 ini. Ini seperti apa sih konsepnya gitu ya. Jadi memang ketika terhadap kan ada nih permohonan-permohonan yang memang sudah dilakukan oleh wajib pajak gitu ya selama jeda antara terbitnya PP 55 dengan PMK 72 ini gitu ya. Ketika memang ada permohonan terhadap penetapan masa manfaat atas harta berwujud bukan bangunan yang sebenarnya, kemudian juga penetapan saat mulainya penyusutan harta berwujud tersebut yang telah diajukan sampai dengan sebelum berlakunya PMK 72 ini terbit, namun sudah diterima lengkap nih, maka akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat permohonan diajukan secara lengkap, gitu ya. Namun itu berarti mengikuti PMK 96 tahun 2009, gitu ya. Namun ketika memang wajib pajak sudah menyampaikan permohonan kepada KPP, namun ternyata belum lengkap nih, maka nantinya tidak lagi mengikuti PMK 96, namun akan ditindaklanjuti sesuai dengan PMK 72 ini, gitu ya. Nah, ini juga terkait dengan permohonan ya, permohonan masa manfaat, ataupun permohonan penetapan masa manfaat dan juga permohonan penetapan saat mulainya penyusutan. Sedangkan untuk harta berwujud yang telah disusutkan dengan masa manfaat sesuai dengan PMK 96 tahun 2009, maka manfaat penyusutannya masih berlaku sampai habis masa manfaatnya. Jadi tetap nanti mengikuti masa manfaat sesuai dengan PMK awalnya gitu ya. Nah, ini saya juga ingin menjelaskan nih terkait dengan pada saat berlakunya PMK ini untuk keperluan penghitungan penyusutan berlaku ketentuan sebagai berikut. Nah, ini ya kita baca bareng-bareng ya karena memang agak panjang nih terkait dengan aturan peralihan ini. Jadi terhadap pengeluaran harta berwujud
bukan bangunan yang telah disusutkan sesuai masa manfaat kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 berdasarkan PMK 96 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan untuk keperluan penyusutan, maka manfaat penyusutannya tetap berlaku sampai habis manfaatnya. Jelas ya, jadi ketika memang untuk penyusutan terhadap harta berwujud bukan bangunan yang sudah mengikuti berdasarkan PMK 96, maka dia akan terus berlaku nih sampai dengan memang masa manfaat penyusutannya tetap berlaku sampai habis masa manfaatnya. Kemudian, nah ini dikecualikan dari ketentuan pada angka 1 jika memang ada jenis harta berwujud yang bukan bangunan yang memang diperolehnya sebelum tahun pajak berlakunya PMK ini, namun tidak tercantum dalam lampiran PMK sebelumnya. Jadi ketika memang ada terkait dengan harta berwujud bukan bangunan, yang misalnya kalau di contohnya ini mesin tembakau gitu. Jadi memang ada harta berwujud yang sebelumnya tidak ada nih di lampiran PMK 96. Maka nanti dia serta akan mengikuti PMK 72 ini gitu ya, karena memang dia tidak ada di lampiran PMK nomor 96 tentang jenis-jenis harta yang termasuk dalam kelompok harta berwujud bukan bangunan. Dan nanti jadi tidak diterbitkan nih surat keputusan penetapan masa manfaat gitu, seperti itu. Jadi nanti dia akan tetap bisa melakukan dalam hal disusutkannya belum melebihi masa manfaat kelompok 2 sebagaimana diatur dalam PMK 72 ini, dan sisa masa manfaat fiskalnya pada akhir tahun pajak 2022 disesuaikan dengan masa manfaat kelompok sebagaimana tercantum dalam PMK 72 ini, dan nilai sisa buku fiskal pada akhir tahun 2022 disusutkan sesuai sisa masa manfaat yang telah disesuaikan tersebut gitu ya. Jadi memang ketika dalam hal telah disusutkan melebihi masa manfaat kelompok 2, nanti nilai sisa buku fiskal pada akhir tahun pajak 2022 disusutkan sekaligus di tahun pajak 2023. Ini terkait jika memang tidak ada sebelumnya si harta berwujud bukan bangunan ini di lampiran PMK 72, maka akan mengikuti poin A dan poin B seperti itu. Nah, ini gimana nih ketika kita membahas aturan penutup? Berarti tadi pada saat peraturan Menteri PMK 72 ini mulai berlaku, maka PMK nomor 248 tahun 2008 tentang amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya untuk bidang usaha tertentu ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Begitupun PMK nomor 249 tahun 2008 dan PMK nomor 96 tahun 2009. Jadi diharapkan memang PMK 72 ini sebagai peraturan yang komprehensif terkait dengan aturan penyusutan dan amortisasi bagi wajib pajak tentu saja. Baik, di sini juga sudah selesai, namun di slide-nya nanti ini Bapak Ibu bisa melihat sendiri nih contoh-contoh kelompok jenis hartanya apa saja yang di lampiran gitu ya. Kalau misalnya kelompok 1 ini nanti 4 tahun apa saja nih? Oh, berarti mesin-mesin nih ada mobil taksi, bus, dan truk. Lihat dulu sebagaimana jenis usahanya Bapak Ibu, kemudian nanti dicari jenis hartanya. Bisa dicari ya Bapak Ibu di lampiran PMK 72 ini. Nih ada kelompok 3 misalnya 16 tahun dan juga kelompok 4 nih 20 tahun. Biasanya mesin-mesin berat, lokomotif ataupun kereta ataupun kapal. Nah, tapi tadi dengan adanya PMK 72 ini diakomodir bahwa ketika Bapak Ibu ingin menggunakan masa penyusutan atau amortisasi sesuai dengan pembukuan Bapak Ibu diperkenankan. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu penjelasan kami terkait dengan penyusutan amortisasi. Kami silakan kembali ke Mas Leander. Silakan Mas. Jadi, tapi Mas Leander namanya Lesan Datu nih. Kalau misalnya di Zoom ini saya manggilnya apa nih Mas? Datu aja ya berarti ya. Resa aja juga nggak apa-apa. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Adel sama Mas Angga untuk presentasinya.
Jadi Bapak Ibu untuk apa yang ingin bertanya silakan memasukkan di kolom chat atau ngisi form yang sudah diberikan pada chat di kolom chat. Nah, jadi sangat menarik sekali untuk PMK 72 ini. Tentunya yang paling penting itu adalah mengenai statement bahwa untuk jenis harta yang tidak terlampir pada PMK digunakan masa manfaat kelompok 3 tahun. Karena memang pada prakteknya gitu ya, teman-teman konsultan sendiri juga kadang cukup bingung ketika misalkan ada beberapa aset yang tidak tercantum di PMK. Jadi untuk penjelasan ini sangat menarik bahwa statement ini sangat-sangat dibutuhkan karena pada praktiknya banyak sekali aset yang tidak tercantum di PMK sih. Karena semakin berkembangnya bisnis itu semakin berkembang juga aset-aset yang ada. Nah, jadi untuk memancing pertanyaan di kolom chat, jadi saya punya beberapa pertanyaan nih, mungkin bisa teman-teman jawab, teman-teman Humas jawab. Yang pertama adalah terkait sama sewa bangunan, gitu ya. Jadi, jadi contoh kasusnya adalah seperti ini, Mbak Adel. Jadi ketika misalkan ada satu perusahaan untuk mereka melakukan sewa di satu tempat gitu. Nah, ketika melakukan sewa itu biasa di perjanjiannya menuliskan masa sewa itu misalkan 10 tahun. Nah, tapi ketika mereka melakukan sewa, pastinya mereka perlu untuk memperbaiki juga di dalamnya. Contoh misalkan yang paling simpel adalah ketika misalkan sewanya itu perusahaan tempat bermain. Nah, ketika tempat bermain itu tentunya mereka perlu untuk membangun tempat bermainnya, kemudian mungkin fasilitas olahraganya di dalamnya, gitu-gitu dan sebagainya. Nah, terkadang ketika misalkan kita melihat dari jumlah total nominalnya tersebut, jadi prakteknya ini dasar PMK ini atau dasar penyusutan atau amortisasi yang ada di DJP ini suka digunakan sebagai dasar juga bagi manajemen untuk melakukan amortisasinya. Jadi ketika misalkan itu masa kontraknya 10 tahun, maka mereka perlu untuk melakukan amortisasi atas perkembangan atau perbaikan bangunan tersebut ya 10 tahun juga. Nah, padahal ketika kalau kita lihat masa manfaatnya itu ketika kita hitung amortisasinya itu membuat cost kita semakin besar atau laba rugi kita menjadi semakin besar. Nah, pertanyaannya adalah ketika misalkan sudah masa kontraknya 10 tahun sudah selesai, gitu ya. Tentunya kan pihak manajemen juga pasti tahu nih, sebenarnya itu bisa diperpanjang lebih dari 10 tahun, tapi biasanya pemilik lahan itu hanya mau sewa 10 tahun dulu, karena nanti mungkin setelah 10 tahun kontraknya mereka mau ditingkatkan lah biaya sewanya. Nah, itu perlakuannya seperti apa sih, Mbak Adel? Apakah kita perlu untuk menyusutkan 10 tahun dahulu, nanti setelahnya itu kita nggak susutin lagi atau gimana? Atau amortisasi lagi gitu? Gimana, Mbak Adel? Ya, izin mungkin Pak Arif ada tanggapan terkait dengan ini pertanyaan dari Mas Datu ini terkait dengan amortisasi Pak Arif. Pak Arif masih bergabung. Sebentar ya Mas Datu, ini kita butuh Pak Arif nih terkait dengan kalau Mas Datu kalau sudah bertanya. Oke. Oke, siap. Belum menangkap secara utuh, tapi daripada mengulangin, boleh ke pertanyaan yang berikutnya aja dulu. Pertanyaan berikutnya dulu. Yang berikut. Tadi karena yang kesewanya tadi saya masih belum menangkap secara utuh. Tapi boleh yang lain aja dulu, Mas. Oke, boleh Mas Arif. Ini ada pertanyaan dari Pak Alif Ramdan. Izin bertanya, untuk amortisasi jenis kriteria apa sajakah? Ya, apakah ada yang masuk golongan 2 atau 3 seperti penyusutan barang terwujud? Terima kasih. Ya, untuk Pak Arif, nanti Pak Arif saya juga sudah menyampaikan ya ke Mas Datu terkait dengan PDF di PMK 72 ini. Nanti Pak Arif bisa membaca sendiri di lampiran PMK 72 itu, sama tadi di PPT-nya memang tidak disampaikan oleh saya terkait dengan poin-poinnya, namun nanti bisa dilihat di lampiran di PMK 72. Untuk Pak Arif, dipersilakan nanti akan di-share oleh Mas Datu ya. Lampiran PDF-nya udah
masukin di chat ya, Mbak Ada. Oh, tadi baru kirim ke Mas Datu sih, saya kirim Oh iya, sekarang iya. ya. Nanti sebentar Pak Boleh Arif. di chat. Nah di situ seluruh lampirannya di situ. Termasuk prinsipnya kan terutama yang menambah yang di PMK lama nggak ada itu. Iya. Ada banyak sih, di search saja nanti. Begitu nggak ada nanti baru boleh tanya. Silakan lanjut. Oke. Jadi hmm, Ini saya masih belum bisa kirim kirim ini. Kirim apa? Tidak bisa mengkirim oh iya first benar. aid-nya Apa, ya. Mbak? Hmm. Di WA aja Mbak Ada bisa ke Mas Lender. Sambil ke pertanyaan selanjutnya Mas. Boleh. Tadi aku udah sempat di-share di grup WhatsApp juga. Oh, Ya. coba saya lihat di grup pertanyaan juga ya, siapa tahu ada ininya. Boleh. Iya, tadi pertanyaannya gini Mas Arif. Untuk terkait sama sewa. Nah, sewa itu kan Sewa. biasanya ketika kita melakukan amortisasi itu sesuai sama masa sewanya. Nah, tapi biasanya kan kalau kita Oke. misalkan tadi saya kasih contoh itu untuk peralatan. Sebentar. Oke. Langsung ke ilustrasi. PTA menyewa apa ke B? Nah, jadi kita menyewa tanah. Nah, tapi kan Menyewa ketika tanah. Oke, ya. ketika kita sewa, kita juga perlu untuk membangunnya dulu lah. Jadi Oh, kita membangun. membangun Oke. fasilitasnya Berarti sehingga bisa bangunan digunakan. tanpa tanah ya. Betul. Menyewa jangka Nah, panjang. Oke. Nah, fasilitas itu biasa kan kita amortisasi sesuai sama masa kontrak sewanya. Iya. Nah, Pas tapi habis itu kan, ya. betul. Nah, tapi bagaimana ketika misalkan setelah selesai sewa tersebut kontraknya, padahal kita masih bisa untuk melanjutkan di situ lagi. Nah, apakah kita perlu untuk melakukan amortisasi lagi atau ibaratnya udah habis? Oh, oke. Masa manfaat ini berarti menyentuh ke masa manfaat sebenarnya ya. Inilah hal baru yang sebenarnya diatur di PMK ini yang merupakan turunan dari yang merupakan menerjemahkan apa yang di undang-undang gitu loh ya. Lebih dari 20 tahun bisa ya. Nah, berarti sewa pertama oke, misalnya sekian tahun, kemudian sewa selanjutnya ya itu masih bisa Mas. Dengan catatan seperti yang disampaikan Mbak Adel dan Mas Angga tadi, yang penting tidak melebihi yang batasan akhirnya tadi loh, berapa? Bisa, nggak apa-apa itu. Ini kan berarti bangunan non tanah gitu kan? Ya, benar ya, gitu ya. Bisa. Tapi bisa nggak sih Mas Arief pertanyaannya Wah. kalau misalkan kita amortisasinya tidak sesuai sama sewa tersebut? Karena misalkan contoh kita tahu nih untuk perjanjian dokumennya hanya 10 tahun. Tapi kita dari tahu awalnya begitu. bisa lebih dari 15 tahun, tapi kita tidak ada dasar dokumennya, hanya Oke. sama tahu aja nih gitu. Oke. Ini saya hanya memperkirakan pada saat diaudit maka akan disandingkan dengan dokumen, kan ini tanah aja, dengan dokumen sewa menyewa. Nah, berarti apa sih? Ada effort untuk menjelaskan itu ke pemeriksaan itu, Mas. Itu yang nanti diskusi lebih lanjut aja. Saya WA-an atau sama Mas Lanjut saya belum berani kalau ini ya. Ya kan? Karena disandingkannya pasti kan disandingkannya dengan sewa segini loh. Rumah aja nggak ada kan? Dan belum tentu diperpanjang juga kan pada saat ini kan, ya kan? Nggak berani kalau itu, ya. Sementara ya base-nya on ini, tak kira tadi masih lanjut gitu. Maksimal itu aja, paling safe-nya maksimal di jangka waktu sewa. Ya, oke. Jadi memang dokumentasi itu sangat penting banget ya? Iyalah, pasti sandingan. Loh, kamu tanah aja. Terus kemudian, oh tak sewa ini sewa. Nah ini kemudian kemudian, nah ini 5 tahun. Masa mau menyusutkan barang yang
bukan punyanya. Gitu. Yang sudah kan biasanya kalau sudah selesai kan ya sudah menjadi milik yayasan dalam tanda kutip salah sendiri bangun di situ gitu kan ya. Oke, itu ya. Terus kemudian ada pertanyaan kedua gini Mas Adit, kenapa sih sebenarnya kan ada salah satu syarat di poin untuk mengajukan apa perpanjangan penyusutan amortisasi itu adalah mengenai tidak memiliki hutang pajak. Nah sebenarnya kan dari bagi wajib pajak pun sebenarnya nggak tahu apakah mereka memiliki hutang pajak atau enggak, gitu kan. Nah itu kenapa sih untuk yang ketika kita mengajukan itu menjadi pertimbangan penting mengenai hutang pajak itu? Boleh Mas Angga menjelaskan secara umum sih ya kayak SKF dan sebagainya lah ya. Angga itu yang Ya. dulu sering nanganin seperti itu. Oh, sorry. Ya, terkait dengan surat utang pajak ya, sama lah. Sebenarnya prinsipnya adalah take and give. Ketika kita meminta sesuatu, maka harus penuhi dulu sesuai dengan ketentuannya, gitu ya. Maka ketika kamu misalkan mau meminta, mohon maaf, misalkan perpanjangan atau perpindahan masa manfaat atau perpanjangan dan lain sebagainya, ketika mau meminta hak tersebut, maka kita punya trigger loh, ayo dong, penuhi dulu dong kewajibannya, gitu ya, utang pajaknya. Kalaupun ada dan harusnya kalaupun memiliki utang pajak pasti kan terinfokan ya, entah itu lewat surat pemberitahuan gitu, ataupun mungkin kalau sudah sampai paksa bahkan sudah sampai paksa gitu ya. Goalnya sih sebenarnya kita pengennya kalau dari sisi DJP inginnya ketika wajib pajak meminta hak maka penuhi dulu kewajibannya. Ketika kewajibannya terpenuhi maka hak itu dengan mudah dapat diberikan gitu ya. Supaya taat aja sih ya Pak Arif ya. Ya, boleh tambahan apa yang dimasuk utang pajak itu kan berarti sudah terstate utang pajak ya, berarti kan sudah inkrah. Kalau misalnya itu timbul dari SKP berarti SKP yang disetujui. Saudari sudah sepakat. Kalaupun nggak disetujui berarti upaya hukum yang dilakukan wajib pajak juga sudah mentok hasilnya itu. Secara keadilan berarti itu. Nah, berarti apa sih posisinya sedikit kita keluar dari pajak bahwa utang pajak itu adalah piutang negara. Itu adalah sesuatu milik negara yang mestinya sudah ada di kas negara. Kalau belum berarti ya upaya pidana paksa gitu ya. Upaya surat paksa, UU PPSP dan bahkan bisa ke badan ya, paksa badan. Nah itulah pasnya seperti ini. Meminta sesuatu ini ya ini ya harus dibayar. Bahkan sebenarnya tanpa itu pun harus dibayar. Ini sudah malah dalam tanda kutip ada sedikit kelonggaran, ada ini membayar. Tapi tanpa itu pun mestinya itu piutang negara yang sudah harus masuk kas negara. Begitu, Mas Lenda. Oke, karena kalau saya mencoba memposisikan menjadi wajib pajak, jadi Ya, kalau simpelnya cukup ngeri juga nih, karena ya. ketika kita mau mengajukan perpanjangan atau penyusutan atau amortisasi, kita juga ibaratnya dicek juga lah apakah sebenarnya punya utang pajak atau enggak Ya. gitu. Gitu, oke. Terus mungkin ada satu pertanyaan juga tadi aku mungkin agak cukup kurang paham itu terkait sama proses peralihannya gitu. Karena kan sebenarnya ketika kita mau mengajukan itu tentunya kita ada jangka waktunya juga kan ya. Nah, jangka waktunya itu ada tadi saya lihat itu 10 sampai 15 hari. Nah, apakah selama misalkan proses peralihan itu kan juga nggak gitu cepat lah karena kita masih siapkan dokumen dan sebagainya. Ya. Nah, apakah kita sudah boleh untuk melakukan perubahan sesuai yang kita mau untuk penyusutannya simpelnya gitu. Selama proses peralihan itu atau kita perlu untuk menunggu mendapat persetujuan dulu, teman. Oke. Boleh di slide-nya tadi mungkin bisa ditampilkan lagi dari bagian Mas Angga apa Mbak Adel tadi ya? Monggo. Kayaknya ada di Iya. situ ya. Sampai kapan saatnya wajib pajak sudah bisa melakukan dengan metode yang baru? Iya, sebentar Pak. Oh, di Mbak Adel ya. Yang berapa? 15 hari ya? Oke. Oke, mungkin tadi saya coba share dulu ya. Mbak Del, oh udah share. Ya, tadi menarik sebenarnya terkait dengan kita harus bedakan ya, ada yang pemberitahuan, ada yang permohonan.
Kalau permohonan itu kan basisnya berkaitan dengan apa? Kelompok masa manfaat penyusutan. Jadi misalnya Mas Leander punya aset di kelompok 3 karena tidak ada di dalam lampiran misalnya ya, defaultnya ada ke kelompok 3. Maka ketika ingin beralih ke kelompok 2 atau ke kelompok 4 itu harus mengajukan permohonan. Nah, itu permohonan kelompok masa manfaat penyusutan. Kemudian ada juga permohonan saat mulai penyusutan, yang kan biasanya pada saat pengeluaran ingin misalnya digunakan saat komersial 3M gitu ya, itu menggunakan permohonan. Ada juga permohonan penundaan pengakuan kerugian asuransi. Misalnya tadi ketika kebakarannya di bulan Januari 2023 tapi belum bisa ketahui berapa nominalnya, baru ketahuan tahun depan, maka permohonan penundaan pengakuan kerugian asuransi. Sama satu lagi permohonan apa Mbak Del? Oh, bukan. Itu kalau untuk yang lebih dari 20 tahun itu sifatnya adalah pemberitahuan ya. Dan itu pun khusus yang aset tahun 2022 ke bawah gitu ya. Artinya ketika tahun 2023 ke depan tidak perlu adanya pemberitahuan. Nah, ini kalau kita lihat yang lebih khusus terkait dengan masa manfaat, perpanjangan masa manfaat gitu ya, berarti kan sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya kalau kita lihat waktu, kan ini masih sangat panjang nih kalau kita bicara aset tahun 2022 ke belakang. Itu kita masih punya waktu sampai 30 April 2024. Saya rasa, ya kami rasa itu waktu yang sangat cukup lah ya bagi wajib pajak untuk menyiapkan dokumen tersebut. Gitu ya. Jadi isunya, kalaupun misalkan tadi berkaitan dengan penundaan kerugian, waktunya kan 1 bulan ya, paling lama ya, Mbak Del ya. Sorry, 10 hari sama 15 hari. 10 hari, saya rasa itu juga waktu yang cukup. Karena kalaupun misalkan melewati jangka waktu yang ditentukan 10 hari, dia masih punya kesempatan yang sama untuk mengajukan permohonan kembali sih. Jadi critical point-nya justru kalaupun butuh, yang paling butuh kan sebenarnya terkait dengan perpanjangan masa manfaat, tapi itu pun dibatasi hanya untuk tahun pajak 2022 ke belakang. Kalau ke depan tanpa perlu adanya melakukan pemberitahuan. Gitu ya Mbak Dea? Iya, nambahin juga ya Mas Angga. Jadi kata Mas Angga nanya, boleh nggak wajib pajak melakukannya sebelum ada surat dari kantor pajak gitu ya. Berarti kan kalau lihat di aturan yang ini ya dia harus menunggu dulu Mas Leander untuk memastikan dia mendapatkan SK apa gitu yang dia ajukan permohonannya gitu. Jika memang dia ingin, jadi tunggu dulu aja gitu lah. Dan sudah pasti diatur di PMK 72 ini kan 10 hari kerja gitu. Jadi tenang saja ketika memang wajib pajak mengajukannya cepat, sudah ada konsekuensi waktu juga dari kami untuk segera menyelesaikannya gitu ya. Jadi ditunggu dulu SK-nya, baru nanti dia sudah mulai melakukan terkait dengan penyusutan ataupun amortisasinya. Seperti itu sih. Oke, terima kasih Mbak Adel. Sedikit tambahan, Nah. secara umum tadi sudah disampaikan Mas Angga juga bahwa permohonan dan pemberitahuannya. Kalau kita ke contoh yang lain, SKP permohonan. Kalau norma pemberitahuan. Artinya, saya pakai norma loh. Ya sudah, maksudnya itu jalan. Tidak perlu sesuatu lagi dari kami untuk dalam case norma ya. Ada yang lain sih hanya mengokekan juga ada ya. Berarti diberitahukan kami norma. Oke, berarti SPT-mu nanti tahun berikutnya pakai norma. Kalau permohonan SKP, kapan supaya gunakan? Iya, setelah SKP-nya terbit. Secara umum seperti itu. Ada beberapa interaksi wajib pajak ke DJP itu melalui permohonan dan pemberitahuan. Begitu. Boleh ke selanjutnya? Oke, berarti yang jelas adalah kita perlu cek dulu ya, apakah kita permohonan atau pemberitahuan saja. Oke. Ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya, kita invite secara langsung untuk bisa bertanya dari teman-teman Humas DJP. Oke. Kalau dari list pertanyaan nggak ada yang masuk ya Mbak Del? Iya, tadi saya cek juga masih kosong nih. Mungkin. udah paham semua berarti. Iya. Hartanya atau penyusutannya udah habis semua kan ya, ngapain? Iya sih. Ini menarik banget apalagi kalau bisnisnya lebih banyak ke perkebunan,
Nah, perkebunan sawit Nah, terus begitu memang butuh banyak tertentu ya. Iya benar. Langsung memang memiliki usaha itu ya Mas Dato ya, baru nanti bisa bertanya lebih detail terkait penyusutannya, amortisasinya gitu. Iya. Sepertinya Mungkin kalau Bapak Ibu ini di luar bidang usaha tertentu seperti yang sudah hadir pada pagi hari ini. iya, nggak apa-apa. Tapi Ah. memang kita juga perlu memberikan sosialisasi lah Mm-mm. kepada seluruh wajib pajak. Betul Mas Dato. Oke, berhubung Bapak Ibu sudah cukup paham nih untuk mengenai materi hari ini, apa kita tutup saja? Boleh. Cuma ini izin mengingatkan kembali saja Mas Leander bahwa di kolom chat sudah ada link Pites dan Postes ya. Mohon Bapak Ibu berkenan untuk mengisinya. Dan sudah ada ternyata nih dari Luce Edlik Salim nih. Bapak silahkan Pak. Tadi di chat tiba-tiba langsung mau ditutup, langsung ada izin bertanya. Silahkan Pak. Silakan, Pak. Oh iya, mumpung aku di sini mengingatkan gitu kepada Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya yang lagi rame nih beberapa hari belakangan ini adalah terkait bahwa eh, ada wajib pajak yang ketika misalkan mau bertemu sama baca pres tertentu yang gak takut karena kemudian diperiksa pajak. Ya, jadi aku mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa sebenarnya teman-teman dari Direktorat Jenderal Pajak itu memiliki SOP yang sendiri gitu ya ketika melakukan pemeriksaan pajak. Jadi nggak perlu takut gitu ya bahwa teman-teman DJP tidak melakukan pekerjaannya sesuai SOP. Jelaskan bahwa mereka semua sudah menjalankan sesuai SOP-nya yang ada gitu ya. Jadi hal-hal tersebut perlu untuk dihindarkan lah. Nah, Pak Duce Edrik Salim, apakah mau bertanya langsung atau menulis di kolom chat? Oke, kita sambil menunggu. Sebenarnya, oke udah masuk nih. Untuk penyusutan mobil direksi terkait dengan PMK penyusutan apakah tetap menjadi oke. Ini berhubungan sama natura kenikmatan nih. Oh, ini kan natura ya, makanya kok 66. Oke. Yang mendapat fasilitas berarti artinya dia kepemilikan dan sebagainya enggak objek ya gitu ya. Jika lebih dari batas maka menjadi objek penghasilan. Iya, selisihnya adalah objek penghasilan. Selisih dari batasnya tadi. Apakah tetap penyusutannya dikoreksi 50%? Gimana maksudnya ya? Ya penyusutannya tetap aja, penyusutannya tetap aja. Objeknya selisihnya objek, penyusutannya tetap. Boleh nambahin? Ya mungkin saya coba nangkep ya pertanyaan Pak Ya. Drus Hendrik Salim. Jadi anggaplah mobil perusahaan diberikan ke karyawannya ya, ex mobil dinas. Dimana kalau kita lihat misalnya nilai sisa Ini buku dipinjamkan fiskal. kayaknya ya, dipinjamkan Dipinjamkan? kayaknya. Kalau saya nangkep ini dipinjamkan kayaknya. Dipinjamkan. Difasilitaskan Oh ya. dipinjamkan. Iya, ya. Nah, ya. Oh iya, dipinjamkan. Oke, berarti Difasilitaskan benar. ya sorry agak batuk. Melebihi apakah penghasilan penyusutannya dikoreksi 50%? Sekarang kan konteks Cap 220 tahun 2002 itu udah nggak berlaku lagi ya. Artinya yang koreksi 50% terkait dengan pulsa segala macam udah nggak berlaku. Artinya sesuai dengan aturan yang diatur dalam PMK 66. Nah, berapa yang menjadi objek PPh-nya ya sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan kenikmatan atas mobil dinas tersebut. Misalnya terkait dengan biaya penyusutannya, kemudian kalau misalkan di situ ada biaya bensin, biaya tol gitu ya dan lain sebagainya itu yang menjadi objek pengenaan PMK 66-nya sesuai dengan yang diatur di PMK tersebut. Seperti itu sih. Jadi konteks Oh, 50% lagi udah nggak relate lagi sekarang dengan adanya PMK 66. Oh, maksudnya 50% ke situ ya. Udah hilang itu. Seperti itu Pak. Terus mungkin ada tanggapan? Silahkan. Jadi diperjelas. Jadi mungkin Pak Drus Edik Salim kemarin yang PMK 66 mungkin tidak ikut kali ya. Jadi memang setelah adanya PMK 66 itu Ya, kita berhubungan dengan 3M itu jadi
udah nggak ada lagi apa ya, Forex 50% itu ya. Jadi bisa disusulkan penuhnya. Iya Pak, ya. Jadi begitu rezim baru PMK 66 dia yang tertulis di PMK 66 itu ya, kecuali yang dikecualikan itu objek, kemudian perusahaan 3M dia biayakan, simpel aja begitu. Ya. Boleh mungkin slide-nya yang bahan yang kemarin Mas Lender bisa dibagi ya. Itu juga ada kok, lebih jelas. Nah, mungkin Pak terus nggak ikut yang kemarin dibagi di grup WA-nya itu. Boleh, nanti akan aku bagikan. Ya, ada kok. Jadi mungkin bisa diperjelas lagi Mas Arief bahwa sebenarnya yang 50% itu sudah tidak ada, tapi sudah nggak ada, sudah nggak ada. Ya, prinsipnya penyusutan atau amortisasinya itu dibutuhkan sebagai objek PPh 21 dari direksi tersebut. Iya, iya. Perusahaan 3M ya sudah dibiayakan itu, termasuk penyusutan. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi yang masuk dari Pak Windrio. Izin bertanya terkait biaya perawatan yang dapat dikapitalisasi, apakah biaya perawatan pabrik seperti relay eksekusi, perbaikan sandwich panel yang tidak menambah masa manfaat, termasuk dalam biaya yang dapat kapitalisasi dan diamortisasi. Nah, mungkin perlu dilihat dahulu kali ya Pak Windrio, sebenarnya biaya perawatan pabrik itu dia hanya 1 tahun atau sebenarnya umurnya menjadi lebih panjang dari 1 tahun. Kalau memang misalkan umurnya lebih panjang dari 1 tahun, mungkin itu bisa dikapitalisasi. Cuman kalau hanya misalkan untuk beberapa bulan, ya tidak perlu untuk melakukan kapitalisasi. Itu sih paling Pak Windrio. Ya, ya, benar. Ya, sudah ada di slide juga ya, Mas ya. Nanti bisa dibaca kembali, Pak. Terima kasih. Oke, apakah masih ada lagi pertanyaan nih Bapak Ibu? Mungkin kita langsung raise hand aja kalau yang mau bertanya. Kalau memang sudah tidak ada, akan kami akhiri untuk kegiatan sosialisasi hari ini. Nah, sebenarnya Mas Arief, Mbak Adel, sama Mas Angga gitu ya. Secara permohonan atau permintaan itu, pemberitahuan, sebenarnya setelah PMK 72 turun ini, apakah sudah ada yang melakukan hal tersebut atau masih ibaratnya nol lah, belum ada yang mengajukan permohonan atau pemberitahuan secara data nih Mbak Adel atau Mas Arief mungkin bisa. Sampai dengan saat ini kalau secara data karena ini di permohonannya itu di unit ya, di kantor pelayanan dan kemudian di kantor wilayah ya, permohonan kan oke di situ. Terlihatnya di data kami kan pada saat apa? Pada saat melaporkan SPT-nya. Ini kan belum terlapor SPT-nya. Ini kan baru memohonkan. Nah, baru ketahuan nanti setelah SPT berarti 2023 ini apakah di laporan keuangannya kemudian sudah menggunakan ini atau tidak gitu. Oke, jadi database-nya baru permohonan. Ya. Berarti belum bisa terlihat lah seberapa banyak antusiasnya wajib pajak untuk PMK ini berarti ya. Ya. Oke, berhubung seperti sudah ada tidak pertanyaan yang masuk lagi, mungkin akan kita akhiri aja untuk kegiatan sosialisasi hari ini. Mungkin Mas Arief, Mbak Adel, atau Mas Angga ada closing statement. Baik, dari saya Mas Leander, terima kasih Bapak Ibu, luar biasa atensinya di kegiatan pagi sampai siang ini, dan saya perhatikan dari kegiatan-kegiatan kita yang sudah berjalan selama sekian lama terus meningkat baik jumlahnya ataupun kualitas dari kualitas dari penerimaan Bapak Ibu semua. Dan indikasinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Semoga kegiatan ini terus berlanjut dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, khususnya dalam melakukan kegiatan usahanya yang
dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya tidak lepas ada aspek pajaknya. Semoga pajak yang Bapak Ibu bayarkan itu bermanfaat pada negara dan bangsa ini, dan semoga usaha Bapak Ibu semua semakin maju. Terima kasih. Ya. Oke, dari Mbak Adel, Mas Angga, ada tambahan? Cukup sepertinya, Mas Lander. Sudah Cukup diwakili. Mas, thank you Mas. Oke, itu dari aku mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Humas Direktorat Jenderal Pajak yang selalu membantu kami dari Kaperama untuk melakukan sosialisasi mengenai peraturan baru. Itu juga berterima kasih kepada mitra baru kita yaitu pajak.com yang sudah membantu untuk melakukan distribusi kegiatan pada hari ini gitu ya. Semoga kedepannya kami tetap bisa bekerja sama Humas DJP, sama pajak.com untuk semakin melebarkan nih sosialisasi kita sehingga semakin banyak antusias dari bukan hanya dari teman-teman Ika Prama tapi juga dari publik lainnya. Oke, palingan dari aku itu saja. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join. Nanti untuk kedepannya kalau ada kegiatan lagi mengenai sosialisasi peraturan baru akan kami share juga di grup WhatsApp, di grup teks community Ika Prama juga sama di grup Ika Prama lainnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Arief, Mas Angga, dan Mbak Adel. Untuk kegiatan hari ini aku tutup. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua, sehat-sehat Terima, selalu. Terima kasih Pak. terima